Contoh format surat undangan yang ditujukan kepada peserta FKP dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik Reksosek 2023. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas informasi terbaru dan terupdate dari Badan Pusat Statistik, yaitu tentang contoh atau gambaran bagi administrator untuk contoh format surat undangan yang ditujukan kepada para peserta FKP dalam pelaksanaan FKP Reksosek 2023. Jadi pastikan teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar tidak gagal paham dan juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, sebagai informasi untuk kegiatan FKP itu sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 21 Mei 2023. Sehingga pada saat video ini dibuat masih dalam tahap persiapan FKP, dan tahap-tahap persiapan FKP itu ada yang namanya tahap koordinasi, dan tahap koordinasi ini ada pada tingkat kecamatan dan juga pada tingkat desa dan kelurahan, desa atau kelurahan. Untuk persiapan pada tingkat kecamatan sendiri ini akan dilakukan atau bahkan sudah dilakukan oleh pihak BPS Kabupaten atau Kota ya. Dan selanjutnya untuk persiapan FKP dalam tingkat koordinasi dengan tingkat desa atau kelurahan, yang harus berkoordinasi ini adalah tim FKP desa atau kelurahan itu sendiri. Jadi yang dimaksud tim FKP di sini berarti ada keterlibatan antara dua asisten fasilitator dan juga administrator. Seperti yang teman-teman lihat pada layar teman-teman, di sini untuk persiapan FKP koordinasi yang kelima istilahnya ini, yaitu di tingkat desa atau kelurahan, maka yang terlibat adalah tim FKP desa atau kelurahan. Yang antara lain untuk koordinasinya yaitu yang pertama membuat surat undangan dengan mencantumkan dokumen yang perlu dibawa peserta FKP, kemudian selanjutnya menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan FKP, menyiapkan administrasi pelaksanaan FKP, menyiapkan sarana dan prasarana FKP. Dan fokus pada pembahasan video ini yaitu tentang cara untuk membuat surat undangan dengan mencantumkan dokumen yang perlu dibawa oleh peserta FKP. Dan surat undangan ini saya ambil dari buku pedoman FKP ya. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah gambaran bagi administrator. Ini adalah surat yang harus administrator buat untuk ditujukan atau diberikan kepada para calon peserta FKP. Dalam hal ini berarti adalah ketua SLS atau ketua RT di suatu desa yang menjadi wilayah tugas tim tersebut, tim asisten fasilitator dan juga administrator tersebut. Jadi ada kemungkinan nanti seperti yang teman-teman lihat di atas ini adalah kop kantor desa atau kelurahan. Ini opsional. Artinya di sini menyesuaikan yang menjadi wilayah tugas teman-teman nantinya. Seperti yang contoh yang menjadi tanggung jawab untuk tim saya ada 4 desa, maka nanti akan membuat 4 surat dengan 4 jenis surat dengan 4 kop kantor desa yang berbeda, karena disesuaikan dengan di mana FKP tersebut akan dilaksanakan dan di mana yang menjadi wilayah tugas dari tim tersebut. Ini adalah sesuai petunjuk yang diberikan oleh pihak BPS yang teman-teman nantinya untuk khususnya para teman administrator nantinya juga akan menerima briefing dan cara-cara untuk membuat surat undangan yang ditujukan kepada para peserta FKP. Dan kebetulan saya sudah mendapatkan soft filenya, jadi saya bisa memberikan informasi ini atau men-share informasi ini kepada teman-teman sehingga teman-teman asisten fasilitator dan administrator bisa memiliki gambaran tentang bagaimana format surat undangan yang akan diberikan kepada para peserta FKP nantinya. Yang pertama yaitu tentang kop kantor desa atau kelurahan, ini opsional, tadi sudah dibahas ya. Selanjutnya ada tempat dan tanggal pembuatan surat, ada nomor surat, ada lampiran, kemudian ada perihal, di situ sudah ada. Kemudian kepada yang terhormat seluruh kepala dusun atau RW atau RT, ini ada tanda bintangnya, artinya dicoret yang tidak perlu. Di lingkungan desa atau kelurahan, nah ini nama kelurahannya mana dituliskan saja. Kemudian di
tempat. Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik FKP dalam rangka pendataan awal registrasi sosial ekonomi Reksosek 2022, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau Ibu untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan FKP yang akan diselenggarakan pada ini hari tanggalnya disesuaikan dengan jadwal yang mungkin saja teman-teman sudah koordinasikan dengan fasilitator atau kepala desa dari suatu desa atau kelurahan ya. Kemudian waktunya juga sudah dikoordinasikan sebelumnya ini harusnya. Tempatnya juga sama. Kemudian ada penulisan kegiatan FKP ini sejalan dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 500.1/1976/SC tanggal 3 April 2023. Kemudian di situ tertulis juga tentang hal-hal atau alat-alat yang harus dibawa oleh peserta FKP nantinya, yaitu seperti yang tertera dalam surat tersebut. Kemudian ada keterangan juga apabila tidak ada yang mewakili dusun atau RT atau RW di lingkungan desa atau kelurahan untuk hadir dalam kegiatan FKP, maka dianggap setuju terhadap hasil FKP. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Saudara diucapkan banyak terima kasih. Ini hanya sesuai SOP yang diberikan untuk seluruh wilayah di Indonesia ya secara nasional. Maka di sini akan dianggap setuju jika ada ketua RT atau ketua SLS yang tidak hadir pada pertemuan. Tapi pada prakteknya nanti disesuaikan dengan keputusan dari suatu wilayah ya. Jadi kemungkinan ada agak berbeda juga atau disesuaikan dengan hasil dari pelatihan yang teman-teman terima dari instruktur daerah juga nantinya. Kemudian di bawah itu ada kepala desa atau kelurahan, tanda tangan dan juga cap dan namanya. Kemudian ada lampiran dan lampiran ini adalah untuk contoh daftar mutasi keluarga setelah bulan November 2022. Artinya adalah daftar mutasi keluarga setelah selesainya pendataan Reksosek di tahun lalu. Kemudian ini ada keterangannya, bisa teman-teman simak sendiri, bisa teman-teman baca sendiri untuk di bawahnya ya. Ini ada mutasi tujuan, mutasi datang atau mutasi keluar ya. Saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe atau baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasinya serta tinggalkan jejak dengan like dan komennya juga ya. Dan untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika masih ada kesalahan atau teman-teman memiliki pandangan yang lain, bisa saja teman-teman tuliskan saja di kolom komentar. Dan tentunya salam sukses selalu untuk teman-teman. Semoga tim teman-teman nantinya adalah memang tim yang solid ya, dan mendapatkan kelancaran dalam pelaksanaan FKP nantinya. Bagi yang sedang mengikuti pelatihan, semangat dan terus pelajari, dalami untuk informasi yang diterima dari instruktur daerah. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.